lupa diberi nilai ya, yang baik ya, bagi teman yang sudah tampil. Oke, silakan Ibu Baik, terima Sulfiana. Ya, kasih Pak silakan Imam. Saya Bu. Ya, iya, silakan. Sebelumnya sudah kelihatan tidak Bapak Ibu video? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Sebelum memulai pelajaran hari ini kita akan masuk di mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya saya ingin melakukan absensi dulu. Apa ada yang belum hadir? Atau semuanya sudah hadir? Nah, karena kelas kita cukup hening hari ini, biar teman-teman menjadi lebih semangat lagi, dan kebetulan berhubungan sekali dengan mata kuliah dan materi yang akan kita diskusikan hari ini. Beberapa waktu yang lalu, saat saya sedang scrolling salah satu platform media sosial, saya menemukan video yang sangat menarik dan mencuri perhatian. Video ini juga viral di beberapa stasiun televisi. Nah, video ini berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan individu, tapi sebelum video ini saya tayangkan, saya disclaimer dulu bahwa video ini tidak bermaksud untuk menyinggung unsur sara, rasis, menghina orang-orang yang ada di dalam video, atau mempermalukan mereka. Baik, videonya akan saya share. Silakan Bapak Ibu untuk nonton videonya. Kelihatan Bapak Ibu videonya? Apakah videonya muncul? Muncul tapi nggak muter, Bu. Oke, bentar Ibu. Tiba-tiba aku melayang menembus kesanaan, ku hentaskan semua sedihku, ku terbang ke semua. Sudah dilihat videonya? Nggak gerak, Bu. Bu, izin nggak gerak videonya, Bu. Sudah gerak. Baik, saya mulai ulang lagi kalau videonya tidak gerak. Sebentar. Sudah gerak atau belum? Masih belum bergerak? Belum, Ibu. Masih, Bu. Tapi udah tahu, Bu, video viral itu, Bu. Oh, sudah tahu video viral. Oke. Apa sih yang menjadi point of view dari video viral yang saya tayangkan tadi? Apa nih yang menarik sekali dari video tersebut sampai video tersebut viral kemana-mana? Ayo, apa? Kenapa sih videonya sampai viral? Ada yang mau menjawab? Izin, Ibu. Kalau menurut saya berdasarkan dari video yang viral, itu di mana ada orang yang fisiknya tidak sempurna, artinya ada kekurangan, tetapi dengan confidence yang besar dia menghiraukan kekurangannya, tanpa memikirkan adanya kekurangan pada dirinya.
Baik, terima kasih Ibu yang Melena. Nah, benar sekali. Di video ini yang menjadi point of view-nya itu adalah si Rini yang kebetulan karena dia viral, jadinya kita bisa tahu oh bahwa namanya Rini yang merupakan maba di salah satu universitas yang baru. Kemudian yang menjadi titik poinnya lagi adalah perbedaan tinggi badan antara Rini dan teman-teman yang lainnya. Nah, ngomong-ngomong mengenai tinggi badan antara satu individu dan individu lainnya, kita akan masuk ke materi kita yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan individu. Baik, di pertumbuhan dan perkembangan individu. Sebelum kita mulai lagi, teman-teman tahu nggak, Bapak Ibu tahu nggak apa sih perbedaan dan perkembangan individu atau pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan hal yang sama? Bagaimana? Pertumbuhan dan perkembangan, hal yang samakah atau hal yang berbeda? Sama. Sama. Oke, Sama. sama Ibu. Boleh saya tahu kenapa sama pertumbuhan dan perkembangan? Secara metabolisme dia sama, cuman ada gangguan-gangguan di luar gangguannya seperti lingkungannya yang bermasalah atau makanannya, gizinya, hormonnya, dan pengaruh lainnya sehingga membuat pertumbuhannya berbeda. Secara metabolismenya sama. Demikian Ibu Zulfiana. Baik, terima kasih Ibu Armalini. Teman-teman yang lain ada yang mau ikutan menjawab apakah pertumbuhan dan perkembangan itu hal yang sama atau hal yang berbeda? Izin menjawab, Bu. Tapi izin mohon off kamera ya, Bu. Izin, Bu, jawab. Ya Bu, silakan Bu. Kalau pertumbuhan perkembangan itu beda, Bu. Kalau pertumbuhan kan lebih ke kuantitatif, kalau perkembangan kualitatif dan reversible ya, Bu. Kalau pertumbuhan ini irreversible, jadi dia tidak bisa kembali lagi. Jadi kesimpulannya beda. Begitu, Bu. Bagus sekali, terima kasih Ibu. Nah, karena sudah ada beberapa pendapat mengenai pertumbuhan dan perkembangan individu, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini dia, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berjalan normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Sedangkan perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan atau skill yang dapat kita prediksi nih sebagai hasilnya. Nah, balik lagi ke video yang tadi, apa sih yang berarti yang salah dari Rina tadi? Apakah di bagian pertumbuhannya atau di bagian perkembangannya? Yang mana? Kalau dari video viral kita tadi, apa sih yang bikin Rina itu berbeda? Pertumbuhan. Pertumbuhan. Baik, terima kasih Bu Rika. Nah, pertumbuhan. Saya punya pertanyaan untuk teman-teman. Kita kan saat ini tuh sering ya dapat iklan-iklan, apalagi kalau di sosial media itu influencer, selebgram itu sering mengiklankan suatu produk, entah itu produk pertambahan tinggi, pengurangan berat badan, atau malah pertambahan berat badan. Kira-kira kalau kita masukkan ke teorinya pertumbuhan, efektif tidak sih? Apakah memang berhasil nggak sih produk-produk atau suplemen penambah tinggi? Enggak, Bu. Enggak. Yang lain, mungkin ada beberapa dari kita itu yang mungkin pernah beli ya suplemen penambah tinggi, pengen cita-citanya jadi polwan atau pengen cita-citanya jadi pramugari, terus tingginya mentok, akhirnya memutuskan untuk beli suplemen penambah tinggi. Gimana teman-teman, Bapak Ibu? Bisa apa enggak ya kira-kira? Suplemennya kalau udah umur bisa. tua nggak bisa, Bu. Sebenarnya kalau sudah tua tidak bisa. Oke, kalau misalkan dibantah lagi nih sama si penjual suplemen. Bisa, asalkan kamu masih berusia di bawah 21 tahun. Bisa nggak sih? Dilihat lagi, Bu, kandungannya apa, suplemennya. Kalau ada kalsiumnya mungkin, Bu, dilihat dengan beberapa faktor, tapi kalau kayak umur 25, 30 kayaknya rasanya nggak bisa. Oke, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Nah, di teori pertumbuhan ini dinyatakan dengan sangat jelas bahwa
Kalau untuk pertumbuhan tinggi itu masuk ke pertumbuhan fisik, untuk penambahan tinggi sendiri tidak bisa, walaupun anaknya itu masih berusia remaja. Yang menyebabkan mungkin kelihatan sedikit tinggi itu adalah perubahan postur badan yang lebih tegap, kemudian kepadatan tulangnya menjadi lebih padat. Nah, berbeda dengan lansia nih. Kenapa lansia dianjurkan untuk minum suplemen penambahan tinggi untuk menghindari osteoporosis, di mana kalau misalkan lempengan tulang kita itu ada jaraknya, itu akan bikin tubuh kita kelihatan menciut, sehingga kelihatan menjadi lebih kecil, menjadi lebih pendek. Nah, kebalikannya kalau kita mengkonsumsi suplemen, itu hanya bikin kepadatan tulang kita itu menjadi lebih padat lagi, sehingga kelihatannya kita lebih tinggi, kelihatannya saja. Nah, kita balik lagi, ini ada pertumbuhan fisik dan intelek. Seperti yang tadi, pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak masih dalam kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan itu ada dua, ada vertikal dan horizontal. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Bu, slide-nya nggak ada, Bu. Maaf, tidak ada slide-nya. Tidak ada, Bu. Oke, kalau gitu saya izin untuk mulai share screen lagi, mungkin ada yang ini ya, sebentar, maaf. Muncul? Muncul, Bu. Ya, saya bilang tadi pertumbuhan fisik itu ada dua, ada pertumbuhan ke atas dan bukan pertumbuhan ke samping. Nah, kemudian kita masuk ke perkembangan intelek. Intelek ini perkembangan kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Balik lagi nih ke video kita yang viral tadi. Rina mungkin mengalami permasalahan di pertumbuhannya yang tidak maksimal. Nah, pertanyaan saya untuk teman-teman, apakah perkembangan inteleknya juga mengalami hambatan? Tidak ya, Rina hanya mengalami hambatan di pertumbuhan fisiknya saja, tapi untuk perkembangan inteleknya tidak. Hal ini dibuktikan dengan Rina mampu menjadi mahasiswa baru di tahun ini. Oke. Nah, ini ada 3 lagi. Itu ada emosi, ada sosial, dan ada bahasa. Menurut teman-teman nih, emosi, sosial, dan bahasa itu masuknya ke pertumbuhan kah? Atau ke perkembangan? Perkembangan, Bu. Perkembangan, oke. Emosi, sosial, dan bahasa itu masuknya ke perkembangan. Emosi, seperti biasa, diwakili oleh perilaku yang mengekspresikan suka, tidak suka, nyaman, tidak nyaman. Nah, balik lagi nih ke pertanyaan saya. Saya punya satu pertanyaan untuk teman-teman semua mengenai emosi. Pernah ketemu nggak sih di circle kita atau di teman-teman terdekat kita yang kadang itu seperti drama queen atau drama king, atau bahasa generalnya itu lebay. Dikit-dikit marah, dikit-dikit sedih, dikit-dikit ngambek. Ada nggak teman-temannya yang berada di circle yang perilaku atau emosinya seperti itu? Ibu. Ada? Ada sewaktu-waktu, Bu. Ada sewaktu-waktu. Nah, emosi yang seperti ini itu masih bisa dirubah tidak sih, Bu? Masih bisa mengalami perkembangan tidak sih yang dia sebelumnya itu dari ngambek, kemudian lebih bijaksana? Masih, Bu, Masih, Bu. masih bisa dikontrol, masih bisa dirubah. Terima kasih, Bu. Nah, emosi itu masuk ke perkembangan. Nah, balik lagi. Sekarang kita ke poin D, itu ada di sosial. Di sosial ini adalah kemampuan anak atau kemampuan individu untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola dan mengekspresikan emosinya itu baik secara positif maupun negatif. Nah, yang menjadi note atau catatan di bagian sosial untuk perkembangan peserta didik adalah anak perlu mendapat perhatian khusus pada umur 3 hingga 6 tahun. Di mana jika anak pada fase ini mengalami kegagalan berinteraksi sosial, maka anak kemungkinan besar akan mengalami perasaan bersalah dan tidak mampu menampilkan dirinya sendiri, atau
tingkat kepercayaan dirinya itu lebih rendah dibanding teman-temannya yang interaksi sosialnya di umur 3-6 tahun itu lebih baik. Lanjut, kita masuk ke bahasa. Bahasa seperti yang kita bahas tadi itu merupakan bagian dari perkembangan. Sampai umur berapapun kita, asal kita fokus, asal kita memang pengen, kita pasti bisa menguasai bahasa-bahasa yang sebelumnya tidak bisa kita kuasai. Nah, ini masuk lagi ke bakat dan perkembangan moral. Nah, bakat. Bakat itu ada dua. Ada bakat khusus sama ada bakat umum. Kira-kira Ibu Bapak di sini bakatnya apa ya? Punya bakat nggak sih sebenarnya kita ini? Masing-masing dari kita punya bakat nggak sih? Sebenarnya. Setiap individu yang hidup dan normal mempunyai bakat, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Rika. Benar sekali yang dikatakan Ibu Rika bahwa setiap individu itu punya bakat. Bahkan anak disabilitas berkebutuhan khusus pun punya bakat-bakatnya tersendiri, entah itu bakat khusus ataupun bakat secara umum. Nah, sekarang kita lihat nih. Bakat umum adalah kemampuan atau potensi yang bersifat umum. Contohnya, bakat intelektual. Bakat khusus itu adalah potensi yang bersifat khusus. Contohnya misalkan bakat di bidang akademik, bakat di bidang sosial, dan kinestetik. Yang ketiga itu ada bakat jenis khusus. Misalkan dalam bakat akademik khusus itu dia itu sangat berbakat dalam angka-angka, logika, dan bahasa. Nah, contohnya misalkan nih ya, yang mempunyai bakat khusus di bidang akademik. Tahu YouTuber Jeremy Pauline? Tahu lah ya, saya yakin teman-teman, Bapak Ibu di sini tahu Jeremy Pauline. Kalau misalkan kurang familiar nih Jeremy Pauline, tahu franchise minuman menanti? Ada yang suka boba-boba? Tahu, Bu, tahu. Jeremy Pauline dengan franchise menantinya itu merupakan anak yang atau individu yang mempunyai bakat khusus di bidang bakat akademik khusus. Nah, yang kedua itu ada bakat kreatif produktif, misalnya bakat menghasilkan rancangan arsitektur. Misalkan nih ya, Bapak Ibu nanti entah di kelas ketemu mahasiswa yang bisa nih dari stick es krim itu jadi benda-benda, jadi barang-barang yang berguna. Nah, itu masuk ke bakat kreatif produktif. Kemudian ketiga ada bakat estetik atau seni. Contohnya sini adalah mengaransemen lagu. Nah, kalau misalkan anak-anak kita di kelas itu suka atau ada yang bisa cover lagu, kemudian mengubah sedikit nadanya, itu masuk ke bakat estetik atau seni. Yang keempat itu ada bakat kinestetik atau psikomotorik, misalnya bakat dalam bidang sepak bola atau olahraga, atau bakat yang memang menggunakan gerak tubuh, seperti anak yang jago nari, yang jago dance, atau misalnya kita bisa lihat ya sekarang itu di platform sosial media banyak sekali anak-anak usia kecil tuh udah jago nari, udah jago bikin VT dance, ngalahin ibu-ibunya, ngalahin kakak-kakaknya. Nah, ini kemudian kita masuk lagi ke moral. Spenger menggolongkan moral itu menjadi 6. Pertama ada teori atau nilai keilmuan, yang kedua itu nilai ekonomi, yang ketiga itu ada nilai sosial atau nilai solidaritas, keempat itu ada nilai agama atau religius, dan keenam itu atau ada nilai politik atau nilai kuasa. Nah, sebelum saya melanjutkan slide selanjutnya nih, di pembahasan selanjutnya, ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Ibu Silva. Iya, kalau misalkan saya di umur saya sekarang ini masih bisa tidak, misalkan saya ingin mempelajari bagaimana cara memainkan alat musik, misalkan piano.
atau biola gitu. Atau ada perbedaan waktu dengan misalkan dipelajari oleh anak-anak gitu ya, dan orang dewasa. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Silva. Nah, teman-teman yang lainnya yang sekiranya tadi menyimak nih, ada yang bisa menjawab pertanyaan Bu Silva? Ayo kita diskusi. Bu Silva itu tadi memberikan pertanyaan, kira-kira ada nggak sih perbedaan umur ketika umur anak-anak atau dewasa ingin mempelajari sesuatu? Kemudian bisa tidak sih di umur kita yang sekarang ini kita mempelajari sesuatu? Bagaimana teman-teman? Bisa tidak? Jawabannya itu bisa. Kenapa? Karena mempelajari sesuatu itu termasuk dalam perkembangan, bukan pertumbuhan. Inti dari mempelajari sesuatu yang baru adalah sifat konsisten dan apa? Dan fokus. Kalau kita itu konsisten dan fokus mempelajari sesuatu, saya yakin apapun yang ingin kita pelajari itu pasti bisa. Gitu loh ya. Contoh sederhana aja deh. Mungkin sebelum kita ngekos atau hidup mandiri itu kita tuh pasti nggak bisa masak ya. Paling mungkin itu kita hanya bisa memiliki kemampuan dasar memasak. Entah itu masak telur, masak mie, masak nasi, sama masak air. Nah, begitu kita memasuki fase kehidupan selanjutnya, misalkan fase menikah, yang awalnya kita tidak bisa masak nih, akhirnya bisa masak kan? Kita belajar melalui berbagai platform, entah itu Cookpad, YouTube, kemudian karena sekarang lagi boomingnya TikTok, kita tuh tinggal searching di TikTok, cara bikin ayam woku, atau cara bikin nasi uduk pakai magic jar. Nah, hal yang kayak gitu bisa, asal kita mau intinya. Begitu Bu Silva, bagaimana Bu Silva atau teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Silva. Baik, kita lanjut materi selanjutnya lagi. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan ini, menurut psikologis itu ada dua faktor yang mempengaruhi. Faktor pertama itu faktor natur, faktor kedua itu faktor nurtur. Faktor natur adalah faktor bawaan yang diwariskan orang tua. Kalau dalam teorinya disebut dengan aliran nativisme. Sedangkan faktor nurtur adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Atau secara teori itu disebut dengan aliran empirisme. Kira-kira nih ya, di dalam pertumbuhan dan perkembangan kita, di antara dua faktor ini, faktor mana sih yang paling dominan di diri kita? Apakah faktor natur atau faktor nurtur? Atau keduanya? Atau hanya salah satu? Yang mana? Yang paling mempengaruhi dalam perkembangan dan pertumbuhan diri kita? Nurtur. Oke, Bu Rika sudah menjawab faktor natur. Teman-teman lain bagaimana? Faktor natur atau faktor nurtur? Yang bikin diri kita sampai seperti ini saat ini? Nurturkah atau natur? Nah, yang perlu diingat adalah faktor natur ini faktor bawaan. Faktor nurtur, faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan. Seringkali individu-individu kita saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah penggabungan antara faktor natur dan faktor nurtur. Contoh misalkan ya, kita berasal dari lingkungan keluarga yang agamis. Oke, kita dimasukkan ke pondok pesantren dan segala macam. Kemudian saat kita sudah menyelesaikan pendidikan kita di pondok pesantren, kita keluar nih, masuk ke kehidupan maba. Nah, di kehidupan maba yang sekarang ini tiba-tiba kita bergaul dengan, kita mempunyai lingkungan yang hedon, yang setiap
minggu itu mesti nge-mall, setiap minggu itu mesti shopping, kemudian setiap minggu itu jalan-jalan atau staycation sama pacar. Nah, di faktor natur yang sebelumnya kita tidak pernah melakukannya, kemudian kita menghadapi faktor nutur yang seperti itu, mana nih kira-kira? Apakah faktor natur kita yang lebih kuat atau faktor nutur kita yang lebih kuat? Bagaimana teman-teman Bapak Ibu? Bagaimana Pak Walfi menurut Bapak? Kalau kita di pengkondisian yang seperti itu, yang mana yang kira-kira akan merubah diri kita? Faktor natur kita itu tetap kuat atau malah kita terbawa ke faktor nutur? Kebanyakan Bu, yang saya alami sendiri, itu kebanyakan itu kita terpengaruh dengan faktor nurtur. Ya. Karena lingkungan itu bisa merubah segalanya, Bu. Kalau kita lingkungannya itu ya lingkungan yang berpendidikan, maka kita akan terpengaruh. Ya, tapi kalau lingkungannya ya secara ini lingkungannya kurang berpendidikan ya sama, kita akan mengikuti lingkungan itu. Ya, kita hidup di mana itu akan selalu berpengaruh dengan lingkungan. Sehebat apapun kita, kalau kita lingkungannya itu lingkungannya itu tidak mendukung, maka keilmuan yang kita miliki itu bisa hilang dengan sendirinya, Bu. Maksudnya bukan hilang karena apa? Bisa tidak berkembang. Ya. Ya mungkin itu Bu, dari saya. Baik, terima kasih Pak Abdul Wafi. Jawabannya sangat bagus sekali. Teman-teman ada yang mau menambahkan? Atau merasa sudah cukup dengan jawaban sudah mewakili nih jawaban Pak Walfi? Benar sekali untuk saat ini ya, terutama generasi milenial atau Gen Z nih ya sekarang. Faktor nutur itu jauh lebih mempengaruhi kondisi mereka. Oke. Nah, ini masih yang tadi, determinasi faktor nutur dan natur dalam psikofik individu dan implikasinya dalam pendidikan, seperti yang Pak Walfi juga bilang tadi, bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi sehingga mampu menghilangkan faktor natur yang ada pada diri individu sebelumnya. Nah, ini kita masuk lagi ke hukum pertumbuhan dan perkembangan. Hukum pertumbuhan dan perkembangan itu ada dua. Pertama itu ada hukum Cephalov-Caudal dan hukum Prosigmodis. Hukum yang pertama itu Cephalov-Caudal merupakan arah perkembangan dari seluruh tubuh yang dimulai dari kepala ke kaki. Sedangkan kalau hukum Prosigmodis itu adalah pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan bergerak ke tepi. Seperti itu. Nah, ini kemudian ada hukum perkembangan yang terjadi dari umum dan khusus, kemudian perkembangan yang berlangsung pada tahap-tahap perkembangan. Umum dan khusus seperti biasa terjadi dari perubahan fisik, kemudian perkembangan di kemampuan intelektual, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, perkembangan yang berlangsung dalam tahapan perkembangan itu, di sini kita pakai teori Piaget. Piaget itu membagi 4 perkembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama, itu ada tahap sensori motor, usia 0 sampai 24 bulan. Yang kedua ada tahap pra-operasional di usia 2 sampai 7 tahun. Ada tahap operasional konkret di 7 sampai 11, tahap operasional formal di umur 11 tahun, kemudian faktor penunjang perkembangan kognitif anak usia dini. Nah, kita sering mendengar iklan-iklan di susu ya. Kalau bilang usia segini masuk ke dalam golden age-nya anak-anak. Nah, saya ingin membenarkan teori tersebut bahwa pada tahap sensori dan pra-operasional itu termasuk dalam golden age-nya anak-anak. Nah, nanti atau jika sekarang Bapak Ibu itu sudah punya anak-anak dan masih berada pada usia fase golden age ini pada tahap sensori dan pra-operasional, silakan menggunakan segala sesuatu barang-barang yang ada di rumah untuk meningkatkan kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik anak. Ada satu teori yang bilang seperti ini untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini. Anak itu tidak perlu diberikan mainan yang banyak. Anak akan jauh lebih tertarik dengan benda-benda yang ada di sekitar lingkungannya, entah itu centong nasi ibunya, baskom,
atau selang cuci mobil atau motor kendaraan bapaknya. Nah, gimana kita saja sebagai orang tua itu yang mengefektifkan barang-barang tersebut yang ada di rumah kita. Jadi tidak perlu beli-beli BC box, tidak perlu beli pasir kinestetik. Bapak Ibu bisa menggunakan barang-barang yang ada. Misalkan Bapak Ibu ingin melatih kemampuan kinestetik anak, menggunting misalkan. Kalau kita pakai mengikuti ahli-ahli ya, influencer, mereka itu biasanya merekomendasikan menggunakan BC box. BC box itu adalah beberapa perilaku-perilaku, beberapa kegiatan-kegiatan yang disatukan dalam satu buku. Salah satu itu adalah kemampuan untuk menyobek atau menggunting. Daripada kita menghabiskan uang ratusan ribu untuk seperti itu, Bapak Ibu bisa melakukannya sendiri. Jadi silakan siapkan saja kertas untuk menarik perhatian anak. Kertasnya itu warna-warni, kertas warna onigiri yang lipat itu letakkan ke anak, kemudian kita praktekkan untuk menyobek. Kalau Bapak Ibu masih tidak percaya untuk menggunakan gunting, silakan menyobek saja. Tapi kalau ingin melatih kemampuan jari anak, silakan beli gunting khusus kertas yang tidak tajam dan tidak akan melukai anak-anak pada usia dini. Nah, ini hukum tempo dan perkembangan sama seperti tadi, bahwa setiap perkembangan dan pertumbuhan itu balik lagi ke gennya, ke lingkungannya, cepat atau lambat. Dan ini kita sudah masuk ke teori materi selanjutnya. Baik, ada yang bisa memberikan kesimpulan, kira-kira apa sih kesimpulan pembelajaran kita mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hari ini? Ada yang ingin memberikan pendapat? Bagaimana? Apa nih yang dapat kita simpulkan dari pertumbuhan dan perkembangan individu? Bahwa pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua hal yang berbeda. Pertumbuhan itu menyangkut pertumbuhan fisik, sedangkan perkembangan itu menyangkut kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik, kemampuan bahasa, mengolah emosi, bakat, dan kemampuan sosial. Kalau pertumbuhan fisik itu terhenti pada umur dan batasannya, sedangkan perkembangan itu tidak akan berhenti. Tidak ada batasan umur, tidak ada batasan A, I, U, E, O, tidak ada batasan, wah kamu udah umur segitu, kamu tidak pantas lagi belajar ini. Wah kamu sudah tidak pantas lagi melakukan ini, tidak ada. Silakan melakukan perkembangan-perkembangan, aktualisasi diri, pengetahuan-pengetahuan baru, asalkan konsepnya itu tadi. Rutin, continue, dan fokus. Baik, nah untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik remaja, pertumbuhan dan perkembangan. Saya yakin ini jauh lebih menarik lagi daripada tadi yang kita membahas mengenai perkembangan anak usia dini. Nah, di minggu besok kita akan membahas mengenai perkembangan remaja dan karakteristik dan implikasinya dalam pendidikan. Kemudian saya ingin mengingatkan kembali bahwa di minggu besok, sesuai dengan rencana pembelajaran kita di akhir pertemuan, akan membahas mengenai tugas review jurnal. Silakan disiapkan bagi yang belum selesai, masih ada waktu beberapa hari lagi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Saya harap dengan diamnya teman-teman semua di sini, mudah-mudahan mengerti dengan materi yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang jadi pengamat. Baik, selamat pagi Bapak Imam dan Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan. Ya, selamat pagi Ibu Julfi. Selamat ya Ibu sudah sampai pada titik micro teaching kita pada hari ini. Baik, saya mau menyampaikan pandangan saya ya Ibu. Sejauh ini sih dari overall dari kegiatan peer teaching Ibu tadi bagus Ibu, menurut saya sangat baik penyampaiannya. Kemudian di awal tadi Ibu membuka dengan baik ya, ada penampilan video, jadi kita juga yang tadinya agak sedikit bosan, ada tampilan sedikit walaupun memang ada gangguan sinyal ya Bu. Tapi kalau itu diadakan secara tatap langsung, mungkin itu akan menarik untuk adik-adik mahasiswa. Kemudian dari isi penyampaian materinya juga baik, Ibu menjelaskan dengan baik menurut saya. Setiap
poin-poin itu Ibu jelaskan, Ibu berikan contoh ilustrasi. Jadi kita juga sebagai pendengar juga mengerti gitu Ibu. Dan Ibu juga ada sesi tanya jawab ya sama mahasiswa, aktif, ada interaksinya. Dari sisi kejelasannya sih bagus Ibu untuk penyampaian materinya. Sekian Bapak dari saya untuk Ibu Julfiana. Oke, berikutnya. Pengamat kedua siapa? Silakan. Halo, siapa pengamat kedua? Ya, baik Pak. Ya, Maaf, silakan Ibu Rika ya. jaringan ya. Ibu Zulfiana Desi Putri. Ya, saya mengamati dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi cukup menarik dan bagus. Ada interaksi gerak verbal dan non-verbal yang Ibu ulaskan dari penjelasan tadi. Dan saya melihat ada interaksi yang cukup aktif dari mahasiswa ya. Kemudian tadi juga saya mengamati penjelasan Ibu cukup jelas. Barangkali seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ya, jadi tadi Ibu Sulfi KDM-nya menjelaskan ya. Jadi pada prinsipnya ketika kita menjelaskan materi ya, tentu bagaimana materi tersebut bisa tersampaikan dengan baik, tentu dengan penjelasan-penjelasan, dengan penguatan-penguatan yang kita lakukan sehingga para mahasiswa kita itu betul-betul bisa memahami apa yang kita sampaikan. Ya, intinya sih seperti jelaskan. Tak persepsi langsung masuk ke materi, tak membahas tentang materi sebelumnya langsung penutup juga sampai dokter. Oke, Pak Wafi. Ya, selanjutnya Ibu Yang ya, Ibu Yang Meliana. Jadi KDM-nya dia memberi penguatan, nanti yang jadi pengamat Ibu Ulfa dengan Ibu Sarah. Ya. Silakan Ibu Yang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya pada hari ini akan memberikan penguatan berkenaan dengan memberikan keterampilan berkenaan keterampilan memberi penguatan. Izin Bapak Ibu, saya akan share screen. Bisa.